Ya teman-teman semua, kita sudah menikmati makan, ya kelihatan kan. Tadi kita udah makan telur, udah makan telurnya pun berapa macam tadi. Satu di dada, satu di ceplok, satu lagi di rebus, 3 macam. Dari sekuntum herbal yang satu kuntum berkuntum-kuntum nantinya ya. Ya oke. Kita udah senang sekali dan tadi kita juga menikmati kue yang untuk anak-anak autis. Ya, jadi kue yang pasti non gluten ya ibu ya, jadi menunya sehat, ada sayurannya, nggak terasa mungkin, tapi kita yang penting ini di Nakano Gallery ini pada hari ini kita benar-benar menikmati makanan sehat. Tadi dimasak dengan panci dari salad master gitu ya. Tempat ini ya diharapkan bisa memberi dampak kepada banyak orang ya, yang sekarang kita bahas adalah mengenai autis. Dan seperti kita tahu tadi dari Pak Hendro, kita perlu mengenal apa dan mengapa. Ya, memang satu berkat kalau beberapa orang bilang sih berkat kalau mendapat anak autis. Jadi jangan pesimis. Satu berkat yang paling penting menemukan bakat ataupun kemampuan luar biasa dari anak autis tersebut. Karena banyak sekali jenis-jenis yang pianis, yang pelukis, itu anak autis loh. Ya. Tapi jangan putus asa. Tapi tadi kita kenal apa dan mengapa. Sekarang bagaimana kalau kita punya anak autis, bagaimana kita menangani anak autis itu? Ya perlu perjuangan, ya perlu perjuangan jelas. Tapi saya yakin dengan optimisme dan kumpul-kumpul seperti ini, mendapatkan sharing yang baik dari Pak Hendro atau mungkin dari para ahli nantinya yang berkompeten untuk memberikan edukasi, kita akan mempunyai pengetahuan yang lebih dan pada gilirannya bisa mendidik anak-anak atau memberitahu tetangga atau siapapun yang punya anak autis untuk lebih optimis menghadapi anak-anaknya. Demikian, dan saya akan serahkan kepada Pak Hendro lagi untuk sesi yang kedua mengenai bagaimana membangun kemandirian anak berkebutuhan khusus. Silakan Pak Hendro. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Pak Lukas. Kita melanjutkan untuk sesi kedua. Jadi pada sesi pertama adalah pemahaman terkait untuk apa untuk terkait di autis. Lalu mengapa? Nah saat ini sesi kedua ini adalah bagaimana. Jadi dasar untuk dari semua itu adalah benar-benar prakteknya gimana sih untuk benar bisa bangun kemandirian itu. Artinya dari awal adalah kita pengen supaya mereka itu bisa betul-betul lepas dari kita. Dalam arti karena apa? Ya kita nggak mungkin seumur hidup mendampingi anak kita. Ada kemungkinan malah kita nanti sudah tua, kita nanti sakit, dan ya mungkin nanti satu saat kita meninggal dengan kondisi anak kita masih belum bisa untuk dilepas. Itu yang akan membuat jadi beban kita. Nah ini yang sudah harus kita pikirkan dari sejak awal, sejak dini, di mana saat kita melihat mengetahui bahwa anak kita terdiagnosa, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi mereka itu bukan dalam kondisi yang semua itu akan seperti itu, tidak. Sudah ada banyak kesaksian dari anak autis yang akhirnya mereka sekarang menjadi pakarnya, malah mereka yang membantu untuk anak autis gimana bisa lepas. Dan itu nanti akan kita bawa anak autis yang memang justru sudah lepas. Dan mereka lah yang akan jadi untuk mungkin jadi pembicara untuk di sini. Nah di sini kita harapkan semua, ayo kita saling berbagi supaya bisa saling dukung dan supaya bisa tahu benar apa enggak sih. Jadi nggak melulu kata dokter, nggak melulu kata terapis, nggak melulu kata guru, tapi yang benar-benar dari yang bersangkutan dan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Ya. Jadi ini saya membahas untuk bagaimana kita memastikan bahwa mereka bisa mandiri. Pertama yang harus kita pertimbangkan adalah satu, mereka berada di dunia mereka. Dalam arti kita tidak bisa membayangkan dunia mereka itu seperti apa. Jadi kita kembali lagi ke masa waktu kecil kita sendiri itu gimana sih. Jadi kita jangan berpikir jauh-jauh, kita justru berpikir sedang. Dulu kalau waktu kecil kita pasti sering punya imajinasi. Itu yang mereka punya. Dunia mereka adalah imajinasi mereka, dan mereka terkurung di situ.
Jadi kita harus ikut nih memikirkan ke sana, yaitu menjadi bagian dari mereka supaya kita bisa paham. Kalau kita minta mereka untuk ngikutin di dunia kita yang saat ini di dunia normal, belum bisa mereka. Jadi sebelum mereka bisa mengenal untuk dunia normal ini, kita yang harus paham dulu dunia mereka. Jadi kita harus ikut berimajinasi dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, kita harus ikut terjun. Tuh. Nah lalu apa yang kita pikirkan terkait nanti mereka mintanya cita-citanya jadi apa sih? Nanti mereka udah gede harus seperti apa sih? Kita nggak akan ada artinya kita ngebahas itu dengan banyak orang sekitar. Karena apa? Orang sekitar cuma iya gitu, bagus, hebat. Lalu caranya gimana untuk bisa realisasikan itu? Itu nggak akan dipikirin oleh orang-orang lain. Yang bisa pikirin siapa? Kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua doang yang biar bisa mikir, nanti anak saya kalau udah gede dia harus gimana? Dia harus ngapain? Dia harus jadi apa? Jadi nggak mungkin orang lain di luar dari lingkup selain orang tua yang akan mikirkan itu. Jadi semua kembali lagi ke sisi orang tua, selaku orang tua bagi si anak yang autis itu, bukan orang lain. Kita ngasih ke siapapun yang paling dekat, bahkan misalnya mungkin kakeknya sekalipun juga, kakeknya juga belum tentu sanggup untuk ngikutin tunggu sampai anak itu dewasa, terus habis itu anak itu jalanin apa yang bisa kita harapkan. Jadi harus balik lagi orang tuanya yang mempersiapkan semua, karena yang paling dekat. Tuh. Dan lingkungan sekitar kita, yaitu teman-teman, keluarga, itulah yang akan mempengaruhi dia, karena mempengaruhi si anak autis itu. Jadi saat lingkungan membentuknya seperti apa, dia akan terbentuk seperti itu, karena sifatnya dia apa? Bukan mengingat, dia merekam. Saat dari kecil apa yang diharapkan itu yang akan dijalani saat dewasa. Itu yang kita harus hati-hati. Jadi jangan kaget kalau dia dari awal sudah di lingkungan sekitar dia itu udah mengarahkan dia untuk udah nggak peduli terhadap dia, bisa tuh nggak memperhatikan dia. Ya sudah, akhirnya dia akan selalu terkurung seperti itu selamanya sampai dewasa. Yang diharapkan adalah orang-orang nggak peduli terhadap dia. Di lingkungan keluarganya udah nggak peduli, apalagi mau di luar. Jadi itu yang kita sebagai orang tua udah harus hati-hati. Jadi mengingatkan kepada kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, tolong memberikan perhatian. Anak saya begini, lebih baik kita cerita padanya daripada kita simpen anggap sebagai aib. Justru kita pikir nanti kalau dia dewasa, itu udah gak ada artinya kita mau malu soal aib atau apa. Nah, itu bukan hal yang memalukan kok. Ini yang kita harus tebas. Paradigma ini harus kita bongkar dan jangan lagi gitu loh. Justru kita harus berikan kesadaran kepada orang sekitarnya. Jadi itu yang tolong hati-hati. Jadi ruang lingkup di sekitar dia, itulah yang akan membuat dia menjadi seperti itu. Jadi kita udah harus langsung siapkan semuanya. Jadi bukan menunggu dia untuk siap menghadapi lingkungan, tapi memastikan lingkungan yang siap menghadapi dia. Itu pola pikir yang harus kita jalankan. Dan pastinya semakin umur bertambah, itu artinya akan ada, mungkin orang mikir, makin berumur makin ini, semakin sedikit yang bisa saya kerjakan. Salah. Satu sisi akan lagi berpikir semakin banyak kamu yang bisa dikerjakan. Nah itu lihat dari mana. Untuk kekurangan dia, benar. Kekurangan dia akan membuat dia semakin sedikit hal untuk dia bisa melakukan kegiatan dia karena dari kekurangan dia. Kan dia akan semakin menutupi diri supaya orang nggak tahu, supaya orang nggak ini. Jadi akan ada hal-hal yang dia justru semakin sedikit untuk lakukan, malah lebih banyak dia makin diam lagi. Tapi di sisi kemampuan dia, kelebihan dia, kalau kita nggak bantu dorong, akhirnya dia
akan tertutupi juga. Jadi harusnya saat dia punya kelebihan itu kita dorong supaya dia bisa berbuat lebih banyak. Malah akhirnya karena melihatnya selalu ke kekurangannya, akhirnya nggak bisa berbuat banyak saat di usia dia makin meningkat. Nah itulah yang kita harus jeli dari awal. Menganalisa, melihat apa potensi yang dia punya, kelebihan yang dia punya. Nah kelebihan itu yang kita pikirin, gimana langkah-langkahnya. Jangan melihat dari sisi kekurangannya yang kita pikirin terus untuk gimana cara nutup-nutupinnya. Akhirnya nggak bisa berbuat lebih banyak lagi saat dewasa. Itu yang harus kita betul-betul tanamkan di diri kita baru untuk ke anak kita. Makanya kenapa dari awal saya menekankan bahwa yang harus disekolahkan itu bukan anak, orang tuanya yang harus disekolahin. Yang masuk sekolah luar biasa itu bukan anaknya, tapi orang tuanya harus masuk sekolah luar biasa. Karena orang tuanya harus benar-benar belajar lebih dalam lagi untuk mengasuh anaknya. Dan segala sesuatu yang terkait autisme ini, kita belajar dari kondisi bahwa spontanitas itu pasti akan menciptakan kreativitas. Jadi kita jangan semuanya itu ya istilahnya berharap dari sekitar kayak gimana, nunggu, enggak. Tapi kita aja sendiri yang mikirin dulu nih. Kita tiba-tiba pikiran apa, ya udah langsung kerjain. Coba. Jadi ternyata untuk anak autis ini kita nggak bisa namanya itu ya lihat dulu dah orang lain gimana sih, bisa gak sih? Gak bisa, karena apa? Umur itu waktu itu jalan terus. Di saat kita nunggu, ya kemarin kan masalah ada ibu-ibu yang menyampaikan, anak saya bawa ke terapis 2 tahun cuma disuruhnya itu, kalau nggak salah nulis deh, ada nulis huruf A nggak bisa. Tiap kali bawa ke terapisnya cuma ngarentuk dia gerakin tangan untuk menulis. Dan itu berulang selama 2 tahun dan nggak berkembang, akhirnya nggak ke terapis lagi. Itu kita nunggu tanpa menyadari justru itu yang kita akhirnya akan jadi makin terpuruk dianya. Justru jangan, saat kita lihat itu nggak ada perkembangan, kita harus langsung gerak cepat lagi mau ngapain lagi. Jadi jangan secara spontan aja. Jangan nunggu, karena Pak umur dia bertambah, dia akan makin terpuruk, nggak bisa lepas. Aslinya justru harus gerak cepat kita pikirin. Saat dia nggak berkembang, oh pasti ada kenapa nggak bisa berkembangnya. Cari hal lain lagi. Jadi jangan stop, jangan salah spontan. Terus jangan lupakan lagi gitu kondisi kita biasa di masa kecil itu lihat hujan. Biasanya kita, wah kalau dulu waktu zaman dulu kalau hujan enak nih keluar hujan-hujanan. Ya kita mikirin dulu kita bisa begitu. Tapi sekarang kita ngeliat ke anak kita, apalagi yang autis, aduh jangan deh, ntar dia kenapa-napa ntar gimana. Kita jangan lupain, dulu kita bisa bebas. Saat dimana kita akhirnya karena lihat dia autis, terus kita semakin mengurung dia, tidak membebaskan, malah itu yang bikin tambah terpuruk. Dan itu ada kesaksiannya dari anak autis yang dia bilang dari kecil itu dia terkungkung, begitu dewasa dia jadi traumatik. Dia nggak bisa melihat anak-anak lain bisa bebas, kok dia nggak bisa bebas. Kita nggak boleh perlakukan berbeda dari anak lain cuma karena mentang-mentang dokter sudah mendiagnosa bahwa dia itu autis. Jangan, justru harus semakin berikan kebebasan untuk dia lakukan apapun itu, apa yang dia mau tahu. Justru kita harus dorong, dukung. Banyak yang dari orang tua takut, justru khawatir, janganlah mau bawa ke mall, oh janganlah rame, takut dia kenapa-napa. Mau ini, karena banyak takutnya di kita, malah mengunci anak itu jadi semakin parah. Karena kita nggak akan pernah tahu sebenarnya justru saat kita bawa itu memang kalau ada kejadian buruk, jangan kita kapok. Tapi justru harus terus kita jalankan supaya apa? Itu menjadi pola dia untuk belajar menghadapi berbagai macam rintangan. Saat dia belajar menghadapi itu, akhirnya jadi rekaman dia. Saat dia begini, kena begini, oh dia harus gimana. Saat dia begini, kena begitu, oh dia harus gimana. Itu justru jadi pelajaran yang harus dia rekam. Karena saat dia semakin sedikit yang dia bisa dia lakukan, yang dia rekam, saat umurnya tambah dewasa, dia akan menghadapi semakin banyak lagi variasi. Dia akan mulai stres karena tidak diajarkan dari kecil itu
harus gimana menghadapinya. Nah itulah pola yang kurang tepat dari sisi kita selaku orang tua. Justru karena kita pikir kita yang takut sebenarnya. Kita yang takut, tapi ketakutan kita itu menjadi traumatik bagi si anak yang akhirnya nggak mempersiapkan dia untuk menghadapi lingkungan. Nah itu yang harus kita rubah. Dan biasanya kita yang di lingkungan dewasa yang normal aja, kita jarang melakukan apa yang kita suka. Yang ada kita menjalankan berdasarkan dari ya itu yang apa adanya. Contoh saya kuliah lulusan IT, sekarang kerjaannya berbeda, ngurusin telur. Waduh jauh banget ini. Ya, karena posisinya ada hal yang mendorong untuk menuju ke sana. Jadi saya nggak jalan sesuai dengan bidang saya. Tapi karena saya normal, saya bisa berpikir secara kreatif. Itu saat saya ngurusi untuk terkait di telur ini, saya mikir, oh ini bisa dijalankan digitalisasi. Akhirnya ID saya kepake lagi. Itu normal. Tapi di autis nggak bisa, Bu. Dia di autis, dia udah belajar di IT. Udah seumur hidup dia udah nggak akan bisa lepas dari itu. Jadi dari kecil dia suka main game pakai handphone dan dia mengerti handphone itu. Udah itu akan jadi sesuatu yang harus dia bawa untuk sampai ke lingkup kerja seumur hidup dia. Karena itu yang terekam, itu yang jadi keahlian dia. Dan dia nggak bisa belok kemana-mana. Kalau di kita hari ini bisa jadi untuk tukang telur, besok bisa jadi untuk tukang bikin masakan, besok udah bisa mungkin jadi bengkel. Tapi di autis nggak bisa. Di autis sudah satu aja terus. Jadi itulah yang kita harus benar cari tahu dan dorong supaya benar-benar ini bisa berkembang. Tuh. Jadi memang kebanyakan ya kita udah kalau di normal kita masih bisa belok kemana-mana, nggak melakukan dari apa yang kita suka. Tapi kalau dari sisi autis, apa yang dia suka itu yang harus kita dorong terus, itu yang harus kita pertahankan supaya itu menjadi jalan hidup dia. Baru benar bisa mandiri. Nah, terus di kita sendiri dalam menangani terkait autis ini, kita jangan pernah stop belajar. Karena anak kita pun berkembang nantinya. Jadi jangan kita, oh ini udah dikasih tahu kayak begini. Ini ilmu terus berkembang. Oke. Jadi kondisi pada masa dulu 70 tahun 75 itu, ya istilah autisme itu malah lebih banyak adalah keterbelakangan. Bahkan akhirnya sampai lari ke gangguan jiwa. Tapi berkembangnya dari tahun ke tahun akhirnya banyak ilmu berubah. Nyampe bahwa oh ini enggak, ini ternyata ada sampai yang akhirnya terbaru adalah neurodiversity. Itu pola perbedaan pola pikir. Itu jadi lebih halus. Dan ternyata bahwa ya apa yang dianggap gangguan jiwa itu lebar, sangat banyak variasinya. Dan itu akhirnya dari awalnya orang pikirnya itu, waduh itu bisa menular gak? Oh itu bisa diturunkan gak? Gak sama sekali nggak ada terkait itu. Jadi terus tekniknya gimana untuk supaya ini bisa semakin membaik? Ada banyak macam. Walaupun memang akan ada yang menonjol pola-pola untuk gimana supaya bisa untuk bawa kemandirian maupun untuk bisa menyembuhkan anak ini. Kita yang harus belajar terus untuk mencari tahu, dan kita yang harus bisa akhirnya nanti mencari jalan. Oh kayaknya lebih baik coba ini, lebih baik coba ini. Jangan pernah berhenti. Karena apa? Ya mungkin dari sisi kita punya keterbatasan. Jadi saya saran untuk itu adalah kita menggali lewat mana? Masuk di komunitas, cari tahu untuk lewat dia sekarang malah lewat handphone kita udah bisa banyak cari tahu, baca-baca, tanya ke orang-orang. Dan disinilah justru kita adakan kegiatan di sini adalah nantinya adalah berbagi justru. Siapa yang punya informasi apa? Ayo silakan bawakan, beritahukan ke semuanya. Dengan begitu saling belajar semua. Tuh.
Jadi jangan pernah berhenti. Nah, terus kecenderungan kita dari umur semakin bertambah. Kalau kita di secara normal, kita lebih suka banyak bicara daripada mereka. Kita nggak mau pusing, nggak mau dengerin orang-orang ngomong apa, nggak mau tahu. Yang penting orang dengerin kita. Kecenderungan itu tidak dapat di autis. Mereka itu nggak bisa untuk banyak ngomong. Semakin mereka dewasa, mereka akan semakin diam. Karena apa? Mereka terkungkung oleh keadaan di mana Pak, mereka akan jadi khawatir. Entah orang tahu kalau saya autis gimana, entah kalau orang tahu ini gimana, orang tahu. Akhirnya membuat dia kecenderungan kebalikan, jadi akhirnya makin diam, makin takut. Yang itulah yang tadi saya bilang adalah bahwa akhirnya mereka berkamuflase atau memakai topeng untuk menghadapi orang-orang ini. Karena Pak, lingkunganlah yang menciptakan itu, di mana lingkungan tidak memberikan dukungan. Coba kalau dari awal itu lingkungan sudah memberikan dukungan terhadap dia pun akan terbuka. Saya autis, saya butuh begini, dan orang-orang mau belajar untuk mendengar. Dan oh ya dia butuh begitu, ayo kita bantu. Makanya dia pilihannya antara yang sakit ngikutin untuk jadi normal atau yang normal yang punya segala kemampuan itu yang bisa ngikutin dan perhatiin yang sakit. Itu aja. Tuh. Nah inilah tujuan kita adakan kegiatan ini, untuk kita rubah itu semua. Dan biasanya ya setiap kreativitas yang kita pikirkan pasti akan butuh waktu, butuh proses untuk diuji cobakan, dipraktekkan. Jadi jangan takut hadapin itu. Ya kita bilang, aduh entar takutnya gini, nggak usah, jangan. Karena kita butuh benar pastikan supaya anak kita ini kalau bisa sembuh. Kalau nggak bisa minimal dia bisa menghadapi dunia luar saat dia sudah semakin dewasa. Jadi kita jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu untuk benar-benar kreatif untuk memikiran gimana gitu terhadap dia. Tuh. Dan berhasil atau tidaknya itu relatif. Kita masa susah-susah. Anak autis itu yang kemarin ada satu anak autis yang saya tahu, dia itu kalau makan dia harus pakai bangku kecil warna hijau. Gelas sama piringnya harus utuh. Jadi kalau dibawa keluar, dia nggak ada itu, jangan harap dia makan. Saya langsung jelasin ke ibunya, Bu, apa Bu? Ibu dari rumah, di rumah itu ibu biasakan ganti. Kita pertama paling gampang, nggak usah jauh-jauh. Gelasnya aja kita ganti. Gelasnya kita ganti sambil tunjukin ke dia, isinya sama, gelasnya beda. Artinya dia bisa pakai gelas lain pun yang penting isinya sama, dia bisa minum. Begitu juga makannya, piringnya juga diganti. Jadi itu yang harus dilakukan orang tua, bereksperimen dan nggak usah khawatir gitu loh. Dia nantinya ngambek nggak makan, kita tinggal balikin lagi. Nah itu bedanya kalau orang tua yang ngurusi. Coba kalau untuk pengasuh yang ngurusi, nggak akan berani buat coba-coba. Dia pasti akan selalu kondisi sama supaya Pak si anak nggak ngambek dan nyusahin dia. Tapi kalau orang tua harus mikirin nanti dia dewasa gimana. Dewasa masa bangku kecil tetap harus dibawa, piring sama gelasnya bersama yang harus dia bawa, nggak mungkin. Justru kita yang harus eksperimen, berani kreatif untuk mikirin gimana. Makanya saya bilang orang tua harus terlibat. Karena orang tua yang bisa benar-benar tega karena demi masa depan anaknya. Sedangkan orang lain dokter istilahnya terapis atau guru nggak mungkin bisa begitu, nggak mungkin berani. Nanti kalau guru maksain begitu anak nangis, ini gurunya nggak bisa perhatian ya sama anak autis, pasti dijudge begitu. Nah ini yang akhirnya ya setiap orang yang di luar dari lingkup orang tua itu nggak mungkin mau perhatiin lebih lagi, paling dia membatasi. Makanya kenapa ada yang terapis 2 tahun itu nulis ya begitu terus, karena dia khawatir kalau dipaksain hal lain, ntar anaknya masalah, akhirnya apa? Wah nggak terapi lagi. Karena ada yang kepentingan lain itu yang membuat akhirnya nggak bisa berkembang. Tuh. Jadi inilah yang harus kita jadi istilahnya ya selaku orang tua yang harus benar mengurusi anak kita. Dan pastinya gini, si anak itu setiap hari harus betul-betul diajarkan untuk apa? Jangan pola yang sudah benar itu dipertahankan. Pola yang tidak benar
Itu yang kita harus belokkan, bukan dipatahkan. Berbeda konsepnya kalau dipatahkan. Kebanyakan dari kita patahkan. Ini saya ada foto anak saya, itu di tangga miring, itu dia manjat dari sisi luar railing. Yang diinjak sebelah sini, yang harusnya kita naik tangga itu sebelah sini, dia sebelah sininya yang mepet pinggir, yang akhirnya takut bisa jatuh. Orang tua lain ngeliatin, nakal anaknya. Kalau saya cuma liatin, kreatif. Saya biarkan. Karena yang penting satu buat saya, dia pasti aman dulu. Nah, saya pastikan aman, ya saya sampai yang penting saya liatin. Tapi kalau saya sudah langsung, kamu nggak boleh, kamu turun, itu kita katakan. Kebiasaan kita apa? Langsung panggil, nggak boleh itu, kamu turun langsung. Padahal dia mencoba mengolah, dia menjajaki. Saat dia menjajaki, dia sempat ada yang kondisi yang kita udah kasih tahu, dia nggak dengar, akhirnya dia masalah. Dia akan belajar sendiri kok sebenarnya. Tanpa harus kita capek-capek, dia ngalamin hal buruk dengan apa yang dia lakukan, dia akan belajar. Di autisme nggak ada belajarnya itu. Makanya biasanya kita langsung pikiran jauh lebih hati-hati lagi. Tapi akibatnya justru mencegah dia untuk explore yang seharusnya harus lebih explore sebenarnya. Justru di autisme itu justru lebih didorong, bukan semakin ditahan lagi karena statusnya di autis. Jangan. Karena apa? Dia lebih lambat dibanding dengan anak-anak yang normal. Kalau kita nggak ngedorong, malah akan makin terjebak lagi saat usia makin bertambah. Tuh. Terus saat dia sudah punya hal yang dia sukai, jangan sekali-sekali ditelan. Justru kita harus mikir. Kebanyakan orang melihat, misalnya ini, sisi saya ngelihatnya terus untuk herbal. Yang dari samping ibu miring, bukan telur biasa ya bu. Oh ini malah logonya ini. Kalau yang duduk dari sini papi mungkin lihatnya bukan telur biasa. Setiap orang kebanyakan hanya melihat apa? Satu sisi. Kita di autis itu nggak bisa melihat satu sisi. Jadi apa yang dia sukai, kita harus lihat segala sisi. Yang mana sisi positifnya yang harus kita lihat, itu yang kita cari jalan sebagai jalan keluar untuk hidup dia. Saya punya kawan PPL wilayah Bengkulu, anaknya kalau megang handphone kondisi terkunci tanpa ada yang tahu untuk bukanya di mana, dia bisa buka dalam sekejap. Iya, benar. Pintar dia. Ya. Jadi untuk setiap anak-anak autis ini, kita yang harus bisa menganalisa untuk melihat potensi dia. Bukan potensi yang versi kita ya. Potensi versi kita kebanyakan sebagai orang tua adalah apa yang kita inginkan buat anak kita. Itu udah sederhana. Semua orang tua pasti begitu. Saya mau anak saya lebih dari saya. Saya pengen anak saya jadi dokter. Anaknya belum tentu mau jadi dokter. Jadi sebenarnya terhadap anak autis maupun normal sama perlakuannya itu. Kita harus melihat potensi anak kita bukan dari sisi kita, tapi melihat potensi anak kita dari sisi anak kita sendiri. Jadi harus bedain. Nah, sisi potensial anak kita ini, ya dia yang tahu. Cuma kalau di autis mungkin dia nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih tahu. Tapi kita cukup analisa dari pola dia, pola keseharian dia. Itu yang harus kita pelajari. Dan di situ yang kita harus pikirkan nih, dari apa yang dia bisa, ini yang kita pikirkan. Yang bisa ini harus dibahas dengan siapa nih, konsultasikan lah terkait apa yang dia bisa, bukan apa yang kita mau. Bedakan itu. Jadi untuk terkait potensi, pastikan apa yang dia bisa. Dan cara tidak langsung sebenarnya di autis itu apa yang dia bisa adalah apa yang dia mau. Jadi jangan lagi untuk ke diri kita yang harus bisa melihat dari sisi luar. Tuh. Dan biasanya ya kita mungkin akan ragu, benar gak sih, kayak gimana gak sih? Itulah makanya kalau tadi saya bilang adalah kita jangan pernah berhenti belajar.
kita harus terus untuk cari tahu, harus terus untuk konsultasi dengan banyak pihak. Tapi yang kita konsultasikan itu kembali lagi, jangan jadikan sebagai peraturan buat dia. Itu yang bahayanya. Kebanyakan dari kita begitu dengerin, oh ya harus gini, kita terapkan jadi peraturan, padahal nggak boleh bukan jadi peraturan harusnya, tapi justru untuk kita lihat dia tertarik untuk ikutin itu. Saat dia nggak tertarik sudah stop, rubah, jangan ikutin lagi. Makanya saya bilang di aturan terkait untuk terapis itu ada banyak macam, tapi yang bisa bikin anak kita nyaman itu yang terpenting, bukan yang kita nyaman, bukan yang si terapis nyaman, tapi anak kita nyaman dulu. Saat dia nggak nyaman, stop, jangan lakukan. Karena itu akan jadi trauma yang dia rekam seumur hidup. Nah ini yang di awal saya sudah bilang, jadi kita ini sebenarnya adalah refleksi dari minimal 5 orang di sekitar kita. Percaya nggak? Jadi kita pernah ngumpul sama 5 orang di sekitar kita, itulah kita akan menjadi seperti itu. Coba diingat lagi, kita dari kecil sama siapa, dengan siapa, dengan siapa. Betul nggak akhirnya kita punya kebiasaan yang sama dengan orang di sekitar kita? Pasti seperti itu yang terjadi. Nah, begitu juga di autis. Bapak-bapak yang mendengar, oh jempol ya, 2 ya, 5 dong. Penjelasannya lengkap. Jarinya 5, jempol semua nggak bagus juga ya. Oke, dari tadi saya dengerin Pak Hendro luar biasa ya. Jadi artinya Pak Hendro nggak cuma sekali ini kayaknya. Oke, Pak Hendro janji sama saya 1 bulan sekali kita ada acara di sini untuk autis ya. Nanti ada acara lain yang untuk jantung dan juga untuk kanker. Jadi memang saya melihat kalau untuk autis ini sulit juga ternyata, nggak mudah. Tapi tadi ya ini semua yang bisnis juga ngomong gitu sih, don't quit katanya. Bener ya Pak Hendro? Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Gitu ya. Jadi saya sih ikut itu aja ya, itu magic words juga lah. Jadi kalau berusaha jangan pernah berhenti, tapi berusaha juga mesti ingat Einstein kan ya. Einstein itu orang pintar kan, orang pintar, dan dia ngomong kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama, itu namanya gelo, ya, insane. Jadi kalau mau mengharapkan, itu belajar dari Pak Hendro, mungkin ada cara-cara yang berbeda. Dan tadi saya kutip banyak kata hati-hati, dan buat saya yang disebutkan hati-hati itu, kok gitu ya? Jadi banyak yang belum pernah saya dengar ya. Buat saya ini pribadi ya, bisa salah. Saya melihat bahwa orang tua berperan sangat penting. Dan buat saya, orang tua harus jadi sutradara film. Ya, punya alur, mau kemana, dia cukup jelas, mau bikin film seperti apa, ya, diharapkan sih happy ending gitu ya. Tapi maksud saya sih, artinya dia bisa mengenali anaknya, kemudian dia mau bawa kemana, kemudian berpikir bahwa anak ini nantinya mandiri, tidak tergantung dia lagi.